Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membahas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika kamu mau mendapatkan video kritis kebijakan publik lainnya. Nah, pernah gak kamu bertanya, DPR itu sebenarnya bekerja untuk siapa sih? Untuk rakyat atau malah untuk isi rekeningnya sendiri? Baru saja DPR mengumumkan dana reses naik. Satu orang anggota DPR sekarang dapat lebih dari 3,5 miliar rupiah hanya untuk turun ke daerah, alias dana reses di daerah pemilihannya. Katanya untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi kok rasanya aspirasi apa yang diserap? Mungkin lebih tepatnya uang rakyat dari APBN yang diserap. Lebih dari 3,5 miliar rupiah per orang disedot DPR untuk kantong pribadi atau mungkin setoran ke pundi-pundi partainya. Satu anggota DPR menyedot lebih dari 7,4 miliar rupiah dari APBN selama masa jabatannya. Ini hanya dana gaji dan dana reses. Belum termasuk dana-dana lainnya. Kita kalikan 580 orang anggota DPR, APBN yang diambil jadinya sekitar 5 triliun rupiah hanya untuk membayari DPR. Jika ditambah anggaran reses untuk DPRD, yaitu ada 38 DPRD provinsi dan sekitar 510 DPRD kabupaten kota, wah, ada berapa puluh ribu wakil rakyat yang harus dibayari uang rakyat. Rakyatnya makin miskin, wakil rakyatnya berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. By the way, kalau kamu merasa bermanfaat mengetahui topik kebijakan publik seperti ini, klik subscribe, like, dan share video komentar Kitty Kirana ini. Supaya makin banyak orang sadar bagaimana uang rakyat benar-benar digunakan atau malah disalahgunakan. Tapi sekarang mari kita fokus ke DPR RI dulu. Yang dibayari rakyat lebih dari 5 triliun rupiah untuk satu periode. Wajar dong kita bertanya dan menuntut apa hasil nyatanya DPR untuk rakyat. Apakah kebijakan publik jadi lebih adil? Pendidikan makin murah, sembako dan BBM pasokannya lancar dan dijamin murah, tidak termakan inflasi. Atau mereka justru cuma buat baliho dan kegiatan seremonial yang makin marak menjelang pemilu. Jika kita buka UUD 1945 pasal 20A, kita baca Undang-Undang MD 3 pasal 292, tidak ada satupun kata dana reses. Artinya, dana ini bukan amanat undang-undang, bukan hasil keputusan rakyat, tapi murni keputusan internal DPR sendiri. Dengan kata lain, DPR memberi hadiah pada dirinya sendiri, pakai uang rakyat. Dan selama DPR bisa menetapkan anggaran untuk dirinya sendiri tanpa kontrol publik, itu bukan demokrasi, itu adalah oligarki anggaran. Jika kita hitung, gaji anggota DPR sekitar 65 juta per bulan. Itu sudah termasuk tunjangan rumah, kendaraan, kesehatan, perjalanan dinas, dan segudang fasilitas lainnya. Itu harusnya sudah cukup untuk melaksanakan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan. Tapi itu juga belum loh termasuk uang pensiun seumur hidup yang bisa diwariskan ke istri dan anak anggota DPR. Sudah segitu mewahnya, rakyat membayari hidup anggota DPR, tapi mereka masih berani-beraninya minta 702 juta per tahun atas nama dana reses. Artinya mereka minta dibayar 2 kali untuk pekerjaan yang sama. Dan jangan lupa, seringkali reses itu cuma jadi panggung kampanye. Bagi-bagi sembako, pasang spanduk dengan muka segede gaban, selfie dengan warga. Tapi semuanya minta uang rakyat. Kalau ini bukan korupsi terselubung, lalu apa? BPK sudah berkali-kali menemukan penyelewengan dana reses. Laporan fiktif, perjalanan palsu, acara kosong tanpa hasil, sampai bagi-bagi amplop. Tapi tidak ada sanksi, tidak ada transparansi. Publik tidak bisa melihat laporan penggunaan uangnya sendiri. Kita bukan hanya sedang bicara pemborosan. Kita sedang bicara kebocoran yang dilegalkan. Yang paling ironis, Sekretariat DPR menyusun anggaran, Badan Anggaran DPR membahas, lalu DPR sendirilah yang mengesahkan APBN-nya. Bayangkan, lembaga yang tugasnya mengawasi anggaran justru membuat anggaran untuk dirinya sendiri.
Dan sekarang dengan enteng mereka menyebut kenaikan dana reses ini sebagai penyesuaian biaya lapangan. Penyesuaian? Sejak kapan keserakahan disebut penyesuaian? Kalau kamu setuju bahwa topik kebijakan publik seperti ini harus lebih banyak dibicarakan, klik subscribe, like, dan share video komentar Kitty Kirana ini. Sekarang, mari kita lihat ke luar negeri. Supaya kita tahu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal integritas. Di Singapura, anggota parlemennya hanya menerima gaji pokok dan tunjangan tetap. Kegiatan di dapil dibiayai dari constituency office yang resmi. Setiap dolar dilaporkan secara publik dan diaudit ketat oleh Auditor General's Office. Kalau ada yang pakai fasilitas publik untuk kampanye, langsung dipecat. Negara kecil tapi akal sehatnya besar. Di Amerika Serikat, anggota Kongres punya office budget sekitar 1,4 sampai 1,9 juta US dollar per tahun. Tapi itu bukan uang pribadi, harus digunakan untuk sewa kantor, gaji staf, dan operational konstituen. Setiap pengeluaran dipublikasikan dan bisa diakses secara publik. Bahkan Vietnam, negara yang dulunya miskin tapi punya etika publik lebih tinggi. Anggota Majelis Nasional Vietnam wajib datang ke daerah pemilihannya secara rutin. Tapi biaya transportasi dan kunjungan ditanggung oleh kantor parlemen pusat, bukan diambil dari anggaran baru. Dan setiap laporan kunjungan wajib diumumkan ke publik. Vietnam, negara yang miskin, sekarang lebih bisa bermartabat. Kita, negara besar, tapi perilakunya kecil. Dana reses itu tidak punya dasar hukum, tidak punya bukti manfaat, tidak punya etika publik, tapi justru malah minta dinaikkan jadi 702 juta per orang per tahun. DPR mau mengantongi 3,5 miliar uang rakyat untuk biaya kampanye terselubung supaya mereka terpilih kembali. Mau terpilih kembali jadi DPR, tapi kok minta dibayari uang APBN? DPR patut diduga sebagai parasit APBN, parasit uang rakyat. Ini bukan cuma boros, ini pelecehan terhadap akal sehat bangsa. Ini kurang ajar kepada rakyat. Kementerian Keuangan dan BPK itu bukan sekedar lembaga teknis. Mereka bendahara negara, penjaga moral keuangan publik. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari DPR. Karena uang APBN itu bukan milik partai, bukan milik pejabat, tapi milik rakyat Indonesia. Jadi, kalau Kemenq dan BPK masih punya nurani, mereka harus berpihak pada rakyat, bukan kepada parasit yang mengaku wakil rakyat, tapi justru patut diduga maling uang rakyat. Kalau DPR masih tega menghisap uang rakyat dan lembaga pengawasnya tetap diam, maka kita, rakyat, sedang menyaksikan negara kehilangan akal sehatnya sendiri. Rakyat sudah terlalu lama diam. Sekarang, suara rakyat harus lebih keras dari tepuk tangan dan joget-joget di ruang paripurna gedung DPR Senayan. Kalau kamu sepakat uang rakyat harus kembali ke rakyat, klik subscribe, like, dan share YouTube Kitty Kirana. Biar semakin banyak orang sadar, musuh kita itu bukan kemiskinan, musuh kita adalah pejabat yang tega hidup bermewah-mewah dari kemiskinan rakyat. Hapus dana reses seluruhnya sekarang. Karena negara ini tidak miskin uang, tapi miskin rasa malu, miskin empati, dan miskin keberanian untuk melawan kerakusan pejabatnya sendiri.